Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yudo Maulana Fikri dengan NIM 1809511039 dari kelas A kelompok A1. Kali ini saya akan membawakan video case based learning dari praktikum mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner. Adapun latar belakang dari case based learning ini diantara lain adalah ditemukannya ayam yang mati di sebuah peternakan dengan ciri-ciri yaitu ayam tersebut mengalami diare sebelum kematiannya. Maka dari itu, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Dayana melakukan uji laboratorium untuk mengidentifikasi bakteri pada feses ayam tersebut dengan melakukan uji laboratorium yang dimulai dengan mempersiapkan media biakan guna melakukan isolasi bakteri. Lanjutkan pewarnaan gram, uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotika. Prosedur tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir bakteri apa yang menjangkiti ayam tersebut. Yang pertama adalah sterilisasi dan pembuatan media. Itu digunakan untuk memperkenalkan cara sterilisasi dengan autoclave dan memperkenalkan cara pembuatan media agar miring, agar tegak, dan juga agar dalam cawan Petri. Yang pertama ada metode kerja, yang kali ini adalah metode kerja dari pembuatan agar dalam cawan Petri. Yang pertama, timbang media agar, larutkan media dalam aquades lalu panaskan hingga mendidih. Autoclave media pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dinginkan media, tuangkan ke dalam cawan Petri steril secara aseptis. Biarkan membeku pada suhu ruangan. Selanjutnya isolasi kuman. Isolasi kuman sendiri adalah memindahkan kultur secara aseptis. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu adalah natrium agar, meconic agar, bunsen, OC, alkohol, dan juga feses ayam. Adapun metodenya di antara ini itu pertama membuka cawan setengah di depan bunsen yang menyala lalu letakkan sampel klinis di sudut media agar. Panaskan OC menggunakan bunsen hingga merah menyala lalu dinginkan. Mulai goreskan OC di atas media agar dari tempat sampel klinis diletakkan, lalu goreskan perlahan ke atas permukaan media agar, lalu dilakukan di hadapan bunsen yang masih menyala. Setelah selesai, balik cawan media lalu ulangi di media agar selanjutnya. Setelah selesai, letakkan kedua cawan ke dalam inkubator lalu tunggu selama 18 hingga 24 jam. Adapun kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan, berdasarkan hasil praktikum, bakteri dari sampel kotoran ayam berhasil tumbuh pada media nutrien agar dan juga meconic agar. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel mengandung berbagai jenis bakteri, baik yang tumbuh melalui media non-selektif maupun yang bertahan di media selektif. Keberhasilan pertumbuhan nutrien agar mengindikasikan bahwa sampel mengandung bakteri yang mampu berkembang dalam lingkungan kaya nutrisi, sementara pertumbuhan pada meconic agar menunjukkan adanya kemungkinan bakteri gram negatif dari famili Enterobacteriaceae yang berupa bakteri fermentatif maupun non-fermentatif terhadap laktosa. Lalu selanjutnya identifikasi pewarnaan gram, itu membuat preparat untuk keperluan pewarnaan, dan pada pewarnaan adalah untuk melihat bentuk bakteri, seperti mempelajari morfologi bakteri, menentukan gram positif atau gram negatif dari bakteri yang diperiksa. Adapun metodenya, yang pertama itu adalah teteskan 2-3 tetes zat pewarna pertama itu gentian violet pada permukaan gelas objek yang berisi bakteri yang sudah difiksasi, lalu diamkan selama 1 menit. Cuci dengan air mengalir, kemudian keringkan. Tetesi dengan beberapa larutan iodin, lalu biarkan selama 1 menit. Cuci sisa iodin dengan air mengalir. Lalu di gelas objek dimiringkan, kemudian permukaan gelas objek disiram dengan larutan alkohol sehingga larutan alkohol tidak berwarna. Cuci dengan air mengalir secara singkat, kemudian keringkan gelas objek. Teteskan beberapa tetes pewarna penutup seperti safranin dan biarkan selama 2 menit. Cuci dengan air mengalir lalu keringkan. Amati preparat dengan perbesaran 100 kali. Warna merah menunjukkan bakteri gram negatif, sedangkan warna biru menunjukkan bakteri gram positif.
Adapun hasil pengamatan dari praktikum kami, pada gambar pertama itu dapat disimpulkan bahwa bakteri tersebut adalah gram negatif. Untuk bentuknya tidak terbaca, tapi kemungkinan besar adalah bacillus dengan susunan tunggal. Pada gambar kedua juga sama, itu gram negatif. Untuk bentuknya tidak terbaca, tapi juga kemungkinan adalah bacillus dengan susunan tunggal. Kedua gambar tersebut berasal dari media agar, nutrien agar. Lalu gambar ketiga adalah dari media agar McConkey dengan sifat gramnya itu negatif dengan bentuk kokus dan susunannya itu bergerombol. Adapun kesimpulan yang dapat diamati dari praktikum tersebut adalah berdasarkan hasil yang diperoleh, kemungkinan besar bakteri yang tumbuh di McConkey dan menunjukkan fermentasi laktosa adalah gram negatif seperti E. coli. Bakteri pada nutrien agar membentuk koloni putih bisa jadi sama, namun perlu uji lanjutan untuk konfirmasi. Uji biokimia, uji gula-gula, dan uji katalase. Itu untuk melakukan pemupukan bakteri pada beberapa media biakan seperti media miring, tegak, semi-solid, maupun cair. Tujuan identifikasi adalah mahasiswa dapat mengetahui sifat-sifat biokimiawi bakteri pada beberapa media. Yang pertama ada pada TSIA. Panaskan OC needle, lalu tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri dengan OC, lalu tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium. Kemudian angkat OC, lalu usapkan pada bagian miring medium. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil. Lalu pada SIM, panaskan OC needle, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM. Inkubasi pada 37 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil. Untuk melihat ada tidaknya produksi indol, maka biakan bakteri ditetesi dengan reagen Ehrlich atau Kovac. Yang ketiga ada MRVP. Panaskan OC lalu tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan cara mencelup-celupkan OC ke dalam medium. Inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam, lalu amati dan catat hasilnya. Yang keempat ada SCA. Panaskan OC lalu tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan OC mulai dari bagian miring pada pangkal atau dalam medium. Kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasilnya. Selanjutnya untuk uji gula-gula, panaskan OC lalu tunggu sampai dingin. Ambil bakteri lalu tanam dengan cara mencelupkan OC ke dalam medium glukosa. Lakukan dengan cara yang sama pada medium laktosa dan lainnya. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Lalu amati dan catat hasilnya. Hasil dari praktikum kami pada uji TSIE, ditemukannya acid slane, acid bath, dan gas, namun tidak ditemukannya H2S. Untuk SIM, tidak ditemukannya H2S, namun positif terdapat indol dan motilitas. Untuk uji MR dan VP, juga hasilnya adalah positif. Sedangkan untuk uji SCA itu tidak mendapatkan hasil positif atau artinya negatif. Selanjutnya adalah uji katalase. Yang pertama itu ambil koloni bakteri menggunakan OC yang sudah steril, oleskan pada gelas objek, lalu teteskan H2O2. Kemudian amati dan catat hasilnya. Pada hasilnya itu tidak temukannya gelembung. Adapun kesimpulan dari praktikum ini, pertama itu berdasarkan hasil uji biokimia, isolat bakteri yang sudah diujikan menunjukkan karakteristik yaitu fermentasi glukosa dan laktosa, motil, indol positif, MR dan VP positif, serta tidak mampu menggunakan sitrat
serta tidak mampu menggunakan sitrat dan tidak menghasilkan enzim katalase. Dengan kombinasi ini, isolat diduga berasal dari famili Enterobacteriaceae, kemungkinan genus Escherichia. Namun, hasil VP dan katalase tidak umum untuk E. coli, menunjukkan perlu ada pengujian lanjut untuk memastikan identifikasi secara lebih tepat. Kemudian yang terakhir ada uji sensitivitas kuman uji. Tujuannya itu untuk mengetahui pola kepekaan bakteri yang dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu peka, intermediate, dan resisten terhadap antibiotika. Uji kepekaan secara otomatis dapat mengetahui antibiotika yang tepat atau efektif yang digunakan untuk tindakan terapi. Adapun metodenya itu pertama panaskan OC lalu dinginkan, tanam 2-3 koloni bakteri pada 4 mili boiling, inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 2-5 jam. Amati pertumbuhan bakteri ditandai dengan kekeruhan medium, lalu cocokkan dengan standar kekeruhan Macfarlane 0,5. Kemudian setelah itu, tanam biakan bakteri dengan cotton bud steril, usapkan merata ke seluruh medium Mueller Hinton agar plant. Tunggu saat 5-10 menit, lalu tempelkan antibiotika dalam bentuk paper dish pada permukaan medium biakan dengan jarak 2 cm dari tepi cawan petri, demikian juga paper dish lainnya. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil killing zone yang terbentuk pada masing-masing paper dish. Adapun hasilnya itu, semua paper dish-nya mampu membunuh kuman yang berada di sekitarnya. Dengan amoxicillin itu mendapatkan ukuran 38 mm, trimetoprim dengan ukuran 34 mm, kanamcin 31 mm, ampicillin 26 mm, dan bacitracin 20 mm. Adapun kesimpulan dari praktikum ini, kelima antibiotik diuji efektif terhadap bakteri ditandai dengan zona hambat pada masing-masing cakram. Amoxicillin merupakan antibiotik paling efektif berdasarkan diameter zona hambat terbesar, sedangkan bacitracin memiliki efektivitas paling rendah, namun tetap sensitif. Pengujian ini penting untuk menentukan pilihan antibiotik yang tepat untuk terapi infeksi bakteri secara klinis. Sekian pemaparan case-based learning dari saya. Terima kasih atas waktunya. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.